Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Tetapi sebelum itu saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabila was sailina wa fir riqab aqama as-salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. Baiklah, kita lanjutkan penjelasan ayat, tapi kita artikan ayatnya dulu dalam bentuk perkata. Itu yang pertama ada kata albir. Albir artinya itu kebajikan. Man amana billahi, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal malaikati, dan malaikat-malaikat, wal kitabi, dan kitab-kitab, wan nabiyyina, dan nabi-nabi, wa atal mala, dan memberikan harta, ala hubbihi, atas yang dicintainya, zawil qurba, dan kerabat dekat, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakina, dan orang-orang miskin, wa banas sabili, dan ibnu sabil, wasailina, dan orang yang meminta-minta, wa fir riqabi, dan memerdekakan hamba sahaya, wa aqamas salata, dan orang-orang yang mendirikan salat, wa ataz zakata, dan orang-orang yang menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim, dan orang-orang yang menepati janji pada janji mereka, idza ahadu, apabila mereka berjanji, wasabirina, dan orang-orang yang sabar, fil ba'sai, dalam kesempitan, wadh-dharra'i, dan kemelaratan, wahinal ba'si, dan ketika perang. Ulaika, mereka itulah alladzina shadaqu, orang-orang yang benar, wa ulaika, dan mereka itu humul muttaqun, merekalah orang-orang yang bertakwa. Baik, sekarang kita lihat arti secara keseluruhannya, yaitu bukanlah menghadapkan wajahmu
ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Baik, sekarang kita masuk ke penafsiran ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Yang pertama itu ada kata albir, yang mana menjelaskan suatu kebajikan yang utama atau pokok puncak suatu perbuatan yang baik. Jadi perbuatan yang Islami itu tidak hanya sekedar menghadapkan wajah ke timur dan ke barat, tetapi tidak hanya menghadapkan sujud ke arah timur dan ke barat. Di sini ada asal mulanya ialah ketika kaum Yahudi kaum muslimin diprotes oleh orang Yahudi, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh berdasarkan atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang sebelumnya kiblat di Baitul Maqdis dipindahkan lagi kembali ke Mekah, dan mereka tidak terima, dan sehingga mereka protes karena Baitul Maqdis daerah yang mereka sucikan. Jadi ada beberapa pokok yang perlu diketahui. Yang pertama itu ada iman kepada Allah. Amana billahi, beriman kepada Allah. Selanjutnya yaitu iman kepada hari akhir, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, dan beriman kepada nabi-nabi. Iman kepada Allah, bahwasanya kita percaya bahwa hanya Allah saja yang berhak kita sembah, tidak ada lagi selainnya. Dan hari akhir, kita percaya bahwa hari akhir ini merupakan tempat di mana segala amal ibadah akan dipertanggungjawabkan. Di mana hari itu merupakan hari pembalasan segala amal perbuatan yang dilakukan selama di dunia, sehingga hal ini dapat mendorong manusia untuk selalu berbuat kebaikan. Yang selanjutnya adalah iman kepada para malaikat. Malaikat-malaikat di sini ialah
para malaikat yang taat menjalankan perintah Allah dari Allah dan tidak pernah berbuat maksiat sehingga mendorong manusia untuk meneladani ketaatannya. Jadi kita harus percaya juga bahwasanya para malaikat itu ada yang mencatat perbuatan baik maupun buruknya manusia. Jadi kita harus senantiasa selalu berbuat kebaikan dan menjauhi larangan yang Allah larang. Selanjutnya ada iman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul. Selanjutnya ada iman kepada para nabi. Di sini tidak hanya keimanan saja yang dibahas, namun ada sisi kemanusiaan yang tinggi, yaitu yang pertama ada wa atal mal ala hubbihi, memberikan harta sebagian harta yang dia cintai, baik ke kerabatnya, kepada anak yatim, kepada orang miskin dan ibnu sabil dan orang-orang yang meminta-minta dalam memerdekakan hamba sahaya. Kemudian ada wa aqamas salata, yaitu orang-orang yang mendirikan salat, dan orang-orang wa ataz zakata, dan orang-orang yang menunaikan zakat. Nah, di sini diuraikan dalam ayat ini, yang pertama itu orang yang memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Kerabatnya yang membutuhkan, kerabat yang membutuhkan. Yang kedua itu bantuan kepada anak-anak yatim. Anak-anak yatim dan orang-orang yang tidak berdaya. Mereka membutuhkan pertolongan dan bantuan untuk menyambung hidup dan meneruskan pendidikan sehingga mereka bisa hidup dengan tentram sebagaimana manusia yang bermanfaat dalam lingkungan masyarakatnya. Yang selanjutnya ada itu memberikan harta kepada musafir, yaitu wabanas sabil, sehingga mereka tidak terlantar dalam perjalanan dan terhindar dari berbagai kesulitan. Yang selanjutnya ada memberikan harta kepada orang-orang yang meminta-minta, karena tidak ada jalan lain baginya untuk menutupi kebutuhannya. Yang selanjutnya adalah memberikan harta untuk menghapuskan perbudakan sehingga ia dapat memerdekakan dan sehingga ia memperoleh kemerdekaan dan kebebasan dirinya yang sudah hilang. Selanjutnya ada mendirikan sholat, yaitu melaksanakan sholat pada waktunya
dengan khusyuk lengkap dengan rukun-rukun serta syaratnya. Baiklah, selanjutnya ada wa ataz zakata, yang mana menunaikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sebagaimana yang disebutkan dalam surah lain, yaitu Quran Surah At-Taubah ayat 60, di mana dalam ayat tersebut disebutkan perintah, yaitu mendirikan sholat, selalu pula diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Karena antara sholat dan zakat terjalin hubungan yang sangat erat dalam melaksanakan ibadah dan kebajikan. Sebab sholat pembersih jiwa, sedangkan sedangkan zakat pembersih harta. Mengeluarkan zakat bagi manusia memang apabila perintah sholat, mengeluarkan zakat bagi manusia memang sukar, karena zakat itu mengeluarkan harta sendiri yang disayangi. Oleh karena itu, apabila ada perintah sholat, akan selalu diiringi dengan perintah zakat, karena kebajikan itu tidak cukup dengan jiwa saja, tetapi harus pula disertai dengan harta. Jadi karena itulah sesudah Nabi Muhammad SAW wafat, para sahabat sepakat tentang wajibnya memerangi orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Nah, selanjutnya ada wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, menepati janji bagi mereka yang telah mengadakan perjanjian. Segala janji yang telah dijanjikan wajib kita tepati, baik itu kepada Allah dan kepada sesama manusia. Nah, Jadi ayat ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kesalihan itu, kebajikan atau kebaikan itu tidak mencakup, aspek luasnya tidak mencakup hanya sekedar seseorang tersebut melaksanakan ibadah salat, tetapi seseorang itu harus juga melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik atau perbuatan-perbuatan yang dan memiliki karakter yang baik juga. Jadi dalam ayat ini dijelaskan dapat kita lihat di sini. Dalam ayat ini dapat disimpulkan aspek dalam pendidikan Islamnya, yaitu albir, kebajikan. Dan selanjutnya adalah pendidikan yang diberikan dalam ayat ini ialah iman kepada Allah, hari kemudian, malaikat, kitab, serta para nabi. Selanjutnya adalah ibadah, yaitu telah disebutkan tadi seperti wa atal mala ala hubbihi
dawil qurba wal yatama wal masakin was sabil wasa'irin wa fir riqab wa aqama shalah wa ataz zakah, yaitu sholat, zakat, dan lainnya. Yang terakhir adalah muamalah, infak, yaitu ke kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, dan peminta-minta, serta memerdekakan budak. Dan terakhir itulah karakternya, bisa menepati janji, sabar, dan hal lainnya. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan dari tafsiran Quran surah Al-Baqarah ayat 177. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga penjelasan tadi bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.